Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pelita Julius Laban dengan NPM 24311046 dari kelas SIASP. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kode etik pengguna informasi teknologi dan bagaimana penerapannya dapat memberikan dampak positif dalam penggunaan teknologi sehari-hari. Yang pertama, kode etik pengguna informasi teknologi. Mari kita pahami apa itu kode etik pengguna informasi teknologi. Kode etik ini adalah seperangkat aturan, norma, dan pedoman yang mengatur bagaimana seseorang menggunakan teknologi informasi secara benar, aman, dan bertanggung jawab. Tujuan utama dari kode etik ini adalah, yang pertama, menjamin bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merugikan orang lain. Yang kedua, melindungi data, informasi, dan privasi pengguna. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap profesional dan etis dalam dunia digital. Kode etik ini berlaku untuk semua pihak yang menggunakan teknologi informasi, baik individu, organisasi, hingga perusahaan. Mengapa penting? Karena di era digital, teknologi bukan hanya sekedar alat, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial, ekonomi, bahkan keamanan negara. Yang kedua, risiko dan dampak negatif jika tidak diterapkan. Namun, apa yang terjadi jika kode etik ini diabaikan? Ada banyak risiko dan dampak negatif diantaranya, yaitu kebocoran data dan privasi. Misalnya, pencurian identitas atau penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, keamanan informasi terganggu, seperti serangan cyber, hacking, atau malware. Dan yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Contohnya, cyberbullying, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks. Dan yang terakhir, turunnya kepercayaan publik terhadap teknologi maupun institusi yang menggunakannya. Semua ini bisa menimbulkan kerugian besar, baik bagi individu maupun organisasi. Yang ketiga adalah peran kode etik. Lalu, bagaimana peran kode etik dalam mengurangi risiko tadi? Kode etik berfungsi sebagai panduan agar pengguna teknologi lebih berhati-hati dan bertanggung jawab. Contoh konkretnya yaitu, dengan kode etik, pengguna diwajibkan menjaga kerahasiaan data sehingga mengurangi risiko kebocoran informasi. Yang kedua, dalam media sosial, kode etik mengingatkan kita untuk menghormati orang lain dan tidak melakukan cyberbullying. Dan yang terakhir, di perusahaan, kode etik memastikan karyawan mematuhi aturan keamanan sistem sehingga mencegah serangan cyber. Dengan kata lain, kode etik menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, etis, dan bermanfaat. Yang keempat adalah contoh kasus. Sebagai contoh kasus nyata, kita bisa lihat dari kebijakan General Data Protection Regulation atau GDPR. Di Eropa, aturan ini merupakan implementasi kode etik dalam pengelolaan data pribadi. Dengan adanya GDPR, perusahaan diwajibkan menjaga data pelanggan agar tidak disalahgunakan. Sebaiknya, ada juga kasus negatif seperti kebocoran data Facebook, Cambridge Analytica pada tahun 2018. Ketika kode etik tidak dipatuhi, data jutaan pengguna disalahgunakan untuk kepentingan politik. Akibatnya, kepercayaan publik menurun drastis terhadap platform tersebut. Dari contoh ini, kita bisa melihat betapa besar pengaruh penerapan atau pengabaian kode etik terhadap kehidupan digital. Yang kelima adalah manfaat kode etik. Terakhir, mari kita simpulkan manfaat penting dari mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi. Yang pertama, bagi individu, melindungi diri dari ancaman cyber, menjaga reputasi, dan membangun kebiasaan digital yang sehat. Yang kedua, bagi organisasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, menjaga keamanan sistem, serta mendukung kepatuhan hukum. Dan yang ketiga, bagi masyarakat luas, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, beretika, dan bermanfaat bagi perkembangan teknologi. Dengan kata lain, kode etik bukan hanya aturan, tetapi juga investasi untuk masa depan yang lebih aman, terpercaya, dan bermartabat di era digital. Demikianlah penjelasan saya tentang bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memberikan dampak positif. Semoga kita semua dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas, bertanggung jawab, dan beretika. Sekian dari saya, terima kasih.